Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Profesor Matematika. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang penting. Tapi sebelum bahas yang penting, kamu jangan lupa subscribe dulu guys, karena ilmu itu penting ya. Jangan subscribe gaming-gaming terus guys. Kamu subscribe channel-channel pendidikan kayak gini guys, supaya kamu pintar. Nah, kalau kamu pintar, nanti kamu keren guys. Kalau pintar itu keren gitu. Jadi kamu jangan menganggap pintar itu nggak keren. Pintar itu keren ya guys. Oke, kita hari ini akan bahas statistika part 2 atau bagian 2 ya. Jadi pada hari ini kita akan bahas tentang bagaimana memusatkan data dan menyebarkan data. Penyebaran dan pemusatan data ya, untuk materi SD, SMP, SMA. Nah, ini materi ini tuh diantaranya adalah kita akan bahas min atau rata-rata, median, kemudian modus, kemudian kuartil, kemudian jangkauan guys. Oke, jadi gampang banget materinya itu ya. Kita langsung lanjut ke materinya. Yang pertama adalah min. Min, what is the meaning of min? Min is rata-rata guys ya. Jadi min itu adalah rata-rata. Rumusnya biasanya di buku itu adalah X bar. X bar itu simbol untuk rata-rata ya guys ya. Untuk min itu X bar, X atasnya ada garis gitu ya, kebalikannya undercross ya guys ya. Nah, X bar sama dengan jumlah data per banyaknya data. Nah, supaya kamu nggak gagal paham, jumlah data sama banyaknya data itu beda guys. Jadi jumlah itu maksudnya misalnya ada data 2, 3, 4. Nah, jumlah data itu 2-nya ditambahkan 3, ditambahkan 4 ini guys. Kalau jumlah data itu berarti dijumlahkan 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9 guys. Nah, kalau banyaknya data itu kita hitung. Misalnya ada data sama ya, 2, 3, 4 datanya. Dari penelitian kita peroleh data 2, 3, 4. Nah, 2, 3, 4 ini kita hitung. 2, 3, 4, berarti datanya ada 3. Nah, itu namanya banyaknya data guys. Very simple guys. Oke, kita lanjut. Kalau kita pakai rumus seperti ini, kita gampang lupa ya. Supaya kamu ingat, min itu rumusnya itu diperoleh dari mana? Kita lihat ke lanjutan dari video ini. Min tadi saya sudah sebutkan artinya adalah rata-rata guys. Min adalah rata-rata. Rata adalah kunci dari rumus itu. Ingat kata rata. Nah, misalnya saya kasih contoh begini. Ayah membeli 3 kotak kelereng. Anaknya nangis minta kelereng guys. Akhirnya ayah beli di toko 3 kotak ya. Masing-masing mereknya beda-beda. Nah, masing-masing kotak itu mereknya beda-beda. Di dalam kotak-kotak itu ada kelereng ya. Misalnya untuk dibagikan kepada 3 anaknya. Jika kotak pertama berisi 3 kelereng, jadi yang merek pertama itu isinya 3 kelereng, merek kedua isinya 5 kelereng, ya kamu baca sendiri soalnya ya guys. Dan kotak ketiga berisi 4 kelereng, artinya 3 merek itu isi dalam kotaknya itu beda-beda. Yang satu 3 kelereng, yang kedua 5 kelereng, yang ketiga isinya 4 kelereng. Kemudian pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kelereng itu bisa dibagikan kepada 3 anaknya secara adil guys? Gimana caranya? Coba kamu mikir coba. Nah, kunci keadilan itu ada di kata min itu sendiri. Min artinya rata ya guys. Jadi caranya gini guys. Kita misalkan dulu, kita imajinasikan. Jadi seperti ini, kotak 1 seperti ini ya. Kotak 2 itu seperti ini ya. Kotak 3 seperti ini. Nah, apakah membaginya itu gini aja guys. Anak pertama dikasih kotak yang hitam. Anak kedua dikasih kotak yang anak pertama ini ya, anak pertama kita kasih yang hitam, yang ini. Ntar dulu kayak salah. Misalnya anak pertama kasih yang ini, anak kedua kasih yang ini, anak ketiga kasih yang ini. Kalau cara baginya gitu adil nggak guys? Enggak kan? Kenapa nggak adil? Karena banyaknya nggak sama guys. Nah, gimana caranya biar adil? Itu kita gini guys. Ya, caranya biar adil itu kita gini kan guys ya. Ntar guys. Caranya biar adil itu ya, caranya kita keluarin kelerengnya, terus kita jumlahkan dulu. Jadi kotak pertama kan isinya 3, 3 tambah 5 dulu 8, 8 tambah 4 sama dengan 12. Oke, 12 kelereng guys ya. Nah, kemudian setelah 12 kelereng ketemu kan, dicampur jadi 12, kemudian kita bagi 3 guys, karena lahir 3.
Jadi hasilnya 12 bagi 3 itu berapa? 12 bagi 3 sama dengan 4 ya guys ya. Berarti satu anak dapat 4. Baru adil. Kenapa adil? Karena rata. Saya ulangi lagi. Kenapa adil? Karena rata. Ya. Kalau rata berarti adil. Kunci dari rumus main itu adalah keadilan. Keadilan itu sama dengan rata. Nggak timpang, nggak beda. Masing-masing anaknya dapatnya 4. Nah, dari situlah rumus itu berasal. Jadi kita cari dari sini ya guys ya. Jadi X bar jumlah data per banyak data itu ketemunya dari situ ya guys. Banyaknya data itu maksudnya adalah banyaknya anak ya, banyaknya anak. Ini banyaknya anak. Jumlah data itu kelerengnya kita jumlahin dulu. Ini kan data pertama 3, data kedua isi 5, data ketiga isinya 4. Nah ini kita jumlahkan dulu 3 tambah 5 tambah 4, kemudian dibagi banyaknya data. Jadi sejarahnya gitu ya guys ya. Ternyata rumus itu, min itu ketemunya dari keadilan guys. Keadilan ya, karena adil itu rata gitu loh ya. Jadi rumusnya dari situ guys ya. Gampang banget ya guys. Kita lanjut lagi yang kedua, modus. Apakah itu modus itu kalau kita mau ketemu cewek guys? Enggak guys. Modus dalam statistik itu beda guys, sama modusnya cowok ke cewek guys, atau modusnya cewek ke cowok. Jadi modus dalam statistika itu gini, artinya itu nilai yang paling sering muncul ya guys ya. Jadi misalnya gini contoh soalnya, pada ulangan matematik didapatkan data nilai siswa sebagai berikut: 0, 0, 0, 1, 3, 2, 5, 6, 7. Ini yang ulangan berapa anak guys? Yang ulangan 10 anak ya. Pada ulangan matematika itu berapakah modusnya? Modus itu yang paling banyak muncul ya. Sedangkan kamu lihat di sini, yang paling sering muncul itu adalah 0. 0 muncul 3 kali, banyak yang dapat 0. Artinya modusnya itu adalah 0 guys. Oke? Jelas ya guys ya. Jadi kalau kamu misalnya yang paling banyak muncul 1, berarti modusnya 1, tergantung sama datanya guys. Oke, gampang banget. Kita lanjut lagi. Median, what is the meaning median? Data di urutan tengah, maksudnya itu. Saya bikin pengertian sendiri di buku, mungkin lain nggak apa-apa, yang penting maksudnya sama ya guys ya. Jadi kita langsung aja ke soal. Misalnya kita dapat data begini, ini ada 7 data ya guys ya. 0, 0, 0, 1, 3, 2, 5. Oke, setelah ketemu begini datanya, median itu, ini datanya kan belum urut guys. Jadi langkah untuk menentukan median itu kita harus urutkan dulu nih. Kamu tahu nggak? 3 sama 2 banyak mana? Jumlahnya banyak 2 kan, tapi ini tertukar ini guys. Jadi kita harus urutkan dulu dari sini, dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, jadi berarti ini yang 2 ini kita tukar tempat dengan 3 guys. Yang 2 ke sini, yang 3-nya ke sini guys. Oke, gampang kan guys? Kita tukar seperti ini jadinya. Nah, ini setelah diurutkan jadi 0, 0, 0, 1, 2, 3, 5. Oke, gampang banget kan guys ya. Kita urutkan. Nah, setelah urut, kita ibaratkan data-data itu seperti bebek yang berbaris guys ya. Kamu lihat bebeknya berbaris, bebek itu pintar baris. Tapi kalau kamu belum tentu pintar guys ya. Contohnya kalau kamu ke toko-toko itu nggak mau ngantri, itu salah itu. Manusia itu harus banyak belajar dari bebek. Oke, kita lanjut. Setelah kamu bayangkan bebek yang berbaris seperti ini, langkah selanjutnya adalah kamu misalkan bebek-bebek itu adalah data-data seperti ini ya. Jadi bebek pertama 0, 0, 0. Nah, median itu adalah bebek yang ada di tengah guys ya. Bebek yang ada di tengah ya. Yang di tengah mana guys? Kira-kira guys. Nah, ini ternyata yang di tengah itu adalah 1 ya guys ya. Nah, ini loh. Mediannya itu yang di tengah 1. Oh, berarti mediannya 1. Gampang banget ya guys ya. Wah, kenapa 1 di tengah? Nah, ternyata median ini juga punya sifat gini guys. Median itu ternyata membagi data menjadi 2 sama besar ya guys ya. Jadi kamu bisa lihat di sini 1 itu membagi 2 sama besar. Nah, di kiri ada 3 data dan di kanan 1 ada 3 data ya. Jadi itu fungsinya median itu untuk membagi data menjadi 2 kategori. Kategorinya misalnya kalau kamu ulangan gini, 72 ya. Kamu lihat. Misalnya dibagi ya. Ulangan tuh gurunya ngomong gini. Yang nilainya 50 ke atas itu tidak remedi, yang nilainya 50 ke bawah itu remedi. Nah, itu artinya 50 itu adalah median guys. 50,5 ya guys, maksudnya 50,5 ke atas itu remedi, 55, ke bawah itu tidak remedi. Itu datanya artinya terpecah menjadi 2.
Jadi median itu memecah data menjadi dua bagian yang sama banyak. Jadi seperti ini ya, seperti gambarnya kamu lihat sendiri. Oke, nah pertanyaan baru timbul. Ini kan datanya ganjil, gampang kalau ganjil menentukannya di tengah-tengah. Gimana kalau datanya itu genap begini? Nah, ini kan tengah-tengahnya nggak ada ya guys ya, gampang. Kamu tuh jangan bingung-bingung ya guys ya. Kamu ini kan 8 ya, kamu bagi tengah supaya jadi 2 gimana? Kan berarti di sini guys. Ya kan? Garis ini tuh membagi 2 sama besar. Yang kiri 4, yang kanan 4 juga. Nah, di sini ini artinya medianya itu ada di sini. Ada yang di tengah-tengah. Tapi cara menentukannya gimana guys? Caranya gini guys. 1 ditambah 2, 1 ditambah 2 dibagi 2 guys. Ini dari mana nih? Nah, dari sini loh. Ini kan ada di tengah-tengah guys. Jadi kita lingkari yang di tengah ini 2. Kemudian kita jumlahkan, artinya kita jumlahkan 1 dan 2, kemudian dibagi 2. Nah, setelah itu ketemu 1 tambah 2 kan 3. 3 bagi 2 berapa? 1,5 guys. Gampang banget guys. Jadi nggak perlu susah. Yang susah itu cukup IPA guys. Matematika itu ya gampang-gampang aja guys. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pertanyaan lagi, kalau datanya banyak gimana? Kan susah nentunya di tengah. Ini kan caranya manual ya, gampang banget guys. Caranya ya, kalau datanya ganjil tapi banyak, misalnya datanya ada 101, kamu bagi 2 guys ya. Kamu bagi 2 datanya. Nah, ketemu kan hasilnya 50,5. Nah, 50,5 ini kamu buletin ya. Kita buletin ke atas. Jadi 55 buletin ke atas jadi 51 ya guys ya. Nah, jadi 51 ini guys. Jadi kita buletin ke atas jadi 51. Jadi nanti 51 ini bukan mediannya guys, tapi data urutan ke 51 yang jadi median. Jadi misalnya data kan ada banyak, misalnya begini, bentuknya gini. Ini data berbaris. Nah, ternyata di urutan 51 itu 100. Ya, berarti mediannya itu 100. Jadi kita cari urutan ke 51. Jadi datanya walaupun banyak kamu urutkan dulu, terus kamu hitung 1, 2, 3, 4, 51. Nah, yang 51 itu adalah medianya. 51 tinggal dilihat urutan ke 51 itu nilainya berapa gitu loh guys. Gampang banget guys. Nah, kalau genep gimana? Kalau genep juga sama, caranya itu kurang lebih sama. Genep itu caranya, misalnya datanya ada 100 kita bagi 2 jadi 50. Nah, cara menentukan medianya gimana? 50 itu berarti nanti kan ini maksudnya urutan 50. Nah, urutan ke 50 ini kan ketemu 50. Berarti urutan ke 50 ditambah urutan ke 51 ditambah dibagi 2 guys. Jadi caranya gini, misalnya di urutan ke 50 itu nilainya 5 ya guys ya. Di urutan ke 51 itu 6. Ya, gampang, tinggal 5 ditambah 6 11 dibagi 2. Hasilnya berarti mediannya adalah 5,5. 11 bagi 2 itu 5,5 ya guys. Ini mediannya guys. Oke, gampang banget guys. Itu median guys. Sekarang kita lanjut lagi ke selanjutnya, yaitu kuartil ya. Kuartil, nilai yang membagi data menjadi 4. Kalau tadi kan apa itu namanya? Kalau tadi median membagi 2 sama besar, ini tuh membagi 4 sama besar guys. Jadi kita langsung aja. Kuartil itu ada 3, ada kuartil bawah, Q1, kuartil tengah itu sama dengan median, disebut kuartil tengah juga boleh, atau Q2, atau kuartil atas Q3 ya guys ya. Kita lanjut lagi, misalnya datanya begini guys, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, ini saya udah urutin. Kalau belum urut, kamu urutkan ya kan? Karena median dan kuartil ini kaitannya erat dengan suatu urutan ya. Jadi kamu kayak bebek baris itu tadi ya. Jadi kamu harus urutkan dari yang kecil sampai ke yang paling besar. Nah, setelah udah, langkah pertama menentukan kuartil itu kamu tentukan dulu kuartil 2 atau mediannya. Jadi kalau kamu tentukan mediannya kan jelas ketemu. Ini datanya ada berapa guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya guys. Kita garis, ini genap berarti kita garis di tengah. Seperti ini. Kita lingkari yang ini. Nah, ini mediannya kan di sini berarti. Medianya di sini ya guys ya, medianya di sini atau Q2 boleh disebut Q2. Nah, setelah udah ketemu seperti ini, kamu cari caranya tadi udah ya guys ya. Jadi ini 2 ditambahkan 3, mediannya 2 tambahkan 3 berarti kan 5 dibagi 2.
itu sama dengan 2,5 guys, 2,5 guys. Jadi medianya itu adalah 2,5. Nah, kemudian caranya menentukan kuartil 1 gimana guys? Kuartil 1 itu cara menentukannya very simple guys. Jadi kuartil 1 itu adanya di bawah guys. Jadi data sebelah kiri median. Nah, ini ada 5 data ya guys. Ini jelas ya guys. 5 data guys. Yang di tengah-tengah mana guys? Nah, kemudian setelah kita garisi sini, sorry saya ulang lagi. Jadi tadi kan medianya membagi 2 sama besar, yang kiri dan yang kanan. Ini sama-sama 5 guys. Ini ganjil gampang sekali. Nah, setelah udah ketemu yang kiri yang ini, itu kita tentukan mediannya guys. Mediannya kan jelas 0 ya guys ya. Nah, 0 inilah yang disebut sebagai kuartil 1 ya. Nah, berarti kuartil 2, kuartil 3 gimana? Sama kayak tadi, yang 5 di kanan kita cari medianya, jelas medianya 6, yang di tengah-tengah 6, berarti kuartil 3 sama dengan 6. Gampang banget, very simple guys. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kamu tadi udah paham ya, kuartil median udah paham, gampang banget. Kalau kamu nggak paham, kamu ulang-ulang videonya guys, karena pengulangan itu bakalan bikin kamu semakin paham. Jangkauan. Nah, data. Nah, di sini datanya kita udah ketemu 000 1 2 3 4 6 8 9. Ini udah saya urutkan, harus urut. Nah, kemudian yang namanya jangkauan itu adalah selisih antara data yang paling kecil dan data yang paling besar. Berarti cara nyarinya, ini kan data yang paling kecil itu kan 0 ya, data yang paling kecil itu 0, kemudian data yang paling besar 9. Berarti cara nyari selisihnya gimana ya? 9 dikurangi 0 sama dengan 9. Oke, sampai di situ dulu guys ya. Sorry ya, saya nggak bisa jelasin pelan-pelan atau secara paham ya, karena ini di video ya, gimana ya, namanya kita terbatas juga oleh waktu guys. Kalau kepanjangan nanti kamu kuotanya banyak. Jadi saya pinginnya tuh kamu tuh kuotanya keluar kuota kecil, tapi kamu bisa dapat materi yang banyak. Saya pinginnya gitu loh guys ya. Jadi kamu tonton aja ya. Kalau misalnya kamu kurang paham ya, kamu ulangi lagi gitu loh guys ya. Kamu ulangi lagi sampai kamu benar-benar paham ya. Oke, jangan lupa subscribe channel ini, mendukung saya guys. Jadi kamu dukung saya menciptakan generasi muda yang kuat iman, mulia akhlak, dan prima prestasi guys. Jadi kalau kamu belajar terus itu nanti insya Allah tuh kamu prima prestasinya guys ya. Tentunya belajar itu harus subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Jadi di sini tuh sekolah gratis, nggak perlu beli buku, nggak perlu beli apa-apa. Jadi kamu tinggal subscribe aja. Terima kasih banyak ya guys ya, udah subscribe channel ini, udah mendukung saya sampai saya subscribernya itu 20 juta kayak Atta Halilintar ya. Saya terima kasih banget. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.